حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Kamis malam Sabtu 2 Safar atau 1 Safar 1445 Hijriah, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama mengkaji kembali matan Nawaqidul Islam, pembatal keislaman, yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Ahibati fillah, afanillah wa iyyakum. Sebelumnya saya ingin bertanya dulu kepada Kang Nugroho. Ini sebagai penekanan saja, apakah materi kita yang terakhir itu tentang tasyabbuh ya, gitu ya, yang saya sampaikan. Ada membicarakan tentang tasyabbuh di pembatal keislaman yang ke-8, ada tidak? Qadarullah Anda tidak hadir. Oh. Jadi antum bisa pertanyaan Ustaz Zina? Ya kan, waktu 2 pekan kemarin tentang tasabuh. Tentang tasyabbuh ya. Apa materi yang terakhir yang disampaikan? Persisnya saya ini, tapi yaitu meniru kebiasaan dan syiar mereka. Baik. Ada pembagian tasyabbuh? Belum Ustaz, itu belum. Oke. Saya mohon izin ya, ini kan tertulis pembatal keislaman yang ke-9. Saya mohon izin untuk membahas tentang tasyabbuh ya. Karena tasyabbuh adalah perkara yang penting yang kita harus bahas. Baik. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk pembicaraan sebelumnya, saya ingin mengingatkan bahwa kita masih di dalam pembatal keislaman yang ke-8, yaitu penulis Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala berkata, mudaharatul musyrikin wa muawanatuhum 'alal muslimin. Wad dalilu qauluhu ta'ala, wa man yatawallahu minkum fa innahu minhum. Innallaha la yahdil qaumadh dhalimin. Pembatal keislaman yang ke-8 adalah membela orang-orang musyrik dan menolong orang-orang musyrik untuk memerangi kaum muslimin.
Dalil yang dipakai adalah surat Al-Maidah ayat 51. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan siapa saja dari kalian yang berpaling kepada mereka, maka sesungguhnya ia adalah dari bagian mereka. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas permasalahan yang pertama, makna dari pembatal keislaman yang ke-8 ini. Ini sudah kita bahas. Kemudian permasalahan yang kedua adalah yang dimaksud dengan membela orang-orang kafir. Apa yang dimaksud dengan membela orang-orang kafir? Di situ saya sebutkan satu, an-nusrah wa ta'yid 'alal muslimin. Membela, memberi pertolongan orang-orang kafir untuk memerangi kaum muslimin. Yang kedua, mahabbatul kuffar wa mawaddatuhum. Mencintai dan kasih sayang terhadap orang-orang kafir. Kemudian yang ketiga, tasyabbuh bil kuffar. Nah, ini dia. Menyerupakan diri dengan orang-orang kafir. Kemudian yang keempat adalah diam dan bersatu dengan orang-orang kafir dalam perihal tempat tinggal. Karena pilihan dia ingin tinggal bersama dengan orang-orang kafir. Yang kelima adalah mendirikan seminar-seminar ataupun pertemuan-pertemuan, baik itu secara nasional ataupun internasional, untuk menetapkan wahdatul adyan, penyatuan agama. Untuk menetapkan penyatuan agama. Nah, ini adalah bentuk dari membela, memberikan pertolongan kepada orang-orang kafir dan memerangi kaum muslimin. Kemudian permasalahan yang ketiga, nah ini yang saya bahas ya. Permasalahan yang ketiga adalah hukum yang berkaitan dengan penyerupaan diri dengan orang-orang kafir. Penyerupaan diri dengan orang-orang kafir. Maka kita ingin bahas agak panjang dalam permasalahan ini, sehingga bisa benar-benar mengetahui bagaimana sebenarnya duduk perkara menyerupakan diri dengan orang-orang kafir. Poin pertama adalah definisi tasyabbuh. Menyerupakan diri dalam bahasa Arab namanya tasyabbaha ya tasyabbahu. Dan tasyabbuh asalnya dari kata syabbaha yushabbihu, shin ba ha. Dan ini menunjukkan kepada tasyabuhu syai' wa tasyakuluhu launan wa wasfan. Artinya sesuatu yang menyerupakan dengan sesuatu, menyesuaikan dengan sesuatu, baik secara warna atau secara sifat. Nah, itu arti tasyabbuh secara bahasa. Disebutkan oleh Ibnu Faris dalam kitab Maqayisil Lughah. Kemudian di dalam kitab Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah, ensiklopedia fikih dari negeri Kuwait, bahwa tasyabbuh adalah masdar, kata predikat dari tasyabbaha, dari kata kerja tasyabbaha. Nah, sedangkan artinya adalah idza takallafa an yakuna mislahu. Jika dia berusaha untuk menjadi seperti yang dia serupakan. Dia ada usaha gitu ya untuk menjadi yang dia serupakan. Taib. Sekarang apa arti tasyabbuh secara istilah syariat?
kita ambil dari perkataan para ulama rahimahumullah, di antaranya Syekh Dr. Nasir Al-Aql hafizahullah ta'ala. هو مماثلة الكافرين بشتى أصنافهم في عقائدهم أو عبادتهم أو عاداتهم أو في أنماط السلوك التي هي من خصائصهم. Artinya, tasyabbuh adalah menyerupakan diri dengan orang-orang kafir dengan seluruh macam jenis kekufuran mereka, baik di dalam akidah atau ibadah, atau adat kebiasaan, atau sikap-sikap yang merupakan kekhususan mereka. Lihat ya, yaitu menyerupakan diri dengan orang-orang kafir dengan seluruh jenis dan kelompok-kelompok kekufuran mereka. Baik dalam perkara akidah yaitu keyakinan qalbu, atau ibadah yaitu pengabdian diri kepada Allah, atau adat kebiasaan, atau sikap-sikap yang merupakan kekhususan yang dimiliki oleh orang-orang kafir. Nah, itulah yang disebut dengan tasyabbuh. Ya, ini perhatikan baik-baik. Itulah yang disebut dengan tasyabbuh. Baik. Sekarang di dalam syariat Islam ada jenis-jenis makhluk yang kita sebagai seorang muslim dilarang untuk bertasyabuh dengannya. Ya, kita sebagai seorang muslim dilarang untuk bertasyabuh dengannya. Yang pertama, orang kafir. Bagaimana yang sudah kita sebutkan. Masuk di dalam orang kafir ini ahlul kitab, kaum Yahudi, Nasrani, orang-orang musyrik, orang-orang Majusi, orang ateis, dan selain mereka yang tidak beragama Islam. Dalil yang menunjukkan akan hal ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tattabi'unna sanana man kana qablakum, shibran bi shibrin, ذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب تبعتموه قلنا يا رسول الله اليهود والنصارى قال فمن." Sungguh kalian akan benar-benar mengikuti kebiasaan orang-orang sebelum kalian, setapak sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, benar-benar diikuti. Sehingga jika mereka masuk ke dalam lubang hewan dhab, niscaya kalian akan mengikutinya. Hewan dhab, kenapa disebutkan di dalam permasalahan ini? Ya, karena hewan dhab ini adalah hewan yang mempunyai, nah ini gambarnya ini. Ya. Seperti biawak ya Ustaz ya? Ya, seperti biawak. Dia mempunyai lubang yang sarangnya itu, lubangnya itu berkelok-kelok gitu. Jadi tidak ada manfaat dari lubang yang berkelok-kelok itu. Nah, di sini subhanallah ya, syariat Islam itu luar biasa. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mengabarkan itu bahwa beliau sampai menyebutkan bahwa orang kaum muslimin akan masuk ke dalam lubang dhab, mengikuti orang-orang sebelum mereka dalam rangka bertasyabuh. Artinya apa? Tidak ada manfaat di belakang itu, tetap diikuti. Nah, itu dia. Sampai yang kotor, yang buruk, ya, yang tidak ada manfaatnya, mendatangkan keburukan, diikuti oleh mereka. Nah, ini perumpamaan yang sangat luar biasa dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam.
Kemudian para sahabat bertanya, apakah mereka kaum Yahudi dan Nasrani wahai Rasulullah? Kata Rasulullah SAW, kalau bukan mereka siapa lagi? Nah, ini jenis pertama yang seorang muslim dilarang untuk menyerupakan diri dengan mereka, yaitu orang-orang kafir. Jenis yang kedua adalah syaitan. Syaitan sebagaimana dalam banyak hadis, di antaranya hadis riwayat Muslim, bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, لا يأكلن أحدكم بشماله ولا يشربن بها فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بها. Jangan sekali-kali salah seorang di antara kalian makan dengan tangan kirinya dan juga minum dengan tangan kirinya. Karena sesungguhnya syaitan makan dan minum dengan tangan kirinya. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah dalam kitab beliau Iqtida' as-Sirat al-Mustaqim, beliau mengatakan, فَإِنَّهُ صلى الله عليه وسلم علل النهي عن الأكل والشرب بالشمال بأن الشيطان يفعل ذلك فعلم أن مخالفة الشيطان أمر مقصود مأمور به ونظائره كثيرة. Artinya, Nabi Muhammad SAW memberikan illat, sebab tentang larangan makan dari dan minum dengan tangan kiri, yaitu karena syaitan melakukan hal itu. Maka dari sini diketahui bahwa menyelisihi syaitan adalah sebuah perkara yang dituntut dan diperintahkan dalam syariat Islam. Dan contohnya sangat banyak, kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Jadi bukan karena tangan kirinya, tetapi tangan kiri makan dan minum tangan kiri itu karena syaitan yang melakukannya, maka kita harus menjauhinya. Bukan karena hanya sekedar tangan kirinya kotor, bukan. Begitu ya. Kemudian yang ketiga yaitu ahli bid'ah. Sebagaimana dalil yang begitu banyak tentang larangan-larangan menyerupakan diri dengan ahli bid'ah. Seperti misalkan di dalam kitab As-Sunnah yang ditulis oleh Syekh Abdullah bin Ahmad bin Hanbal, anaknya Imam Ahmad. Beliau meriwayatkan dengan sanadnya sampai kepada Abu Qilabah rahimahullah. Abu Qilabah seorang tabi'i. Beliau berkata, "Iyyakum wa ashabal khusumat. Fa inni la amanu an yaghmisukum fi dhalalatihim aw an yalbisu 'alaikum ba'dha ma ta'rifun." Jauhi oleh kalian orang-orang yang senantiasa ingin berdebat, di antaranya para ahli bid'ah. Karena aku tidak menjamin mereka akan menjerumuskan kalian ke dalam kesesatan mereka. Atau aku tidak menjamin mereka akan mencampurkan kepada kalian apa yang telah mereka ketahui dari bid'ah-bid'ah tersebut. Kemudian yang selanjutnya, yaitu setelah ahli bid'ah, yang keempat adalah orang fasik, pelaku dosa besar. Sebagaimana perkataan Imam Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala, ya, disebutkan dalam kitab Al-Mawsu' Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah. Imam Al-Qurtubi berkata, "Lau khussa ahlul fusuqi wal mujun bilibasin muni'a libsuhu li ghairihim." Kalau seandainya orang-orang fasik dikhususkan dengan pakaian tertentu, maka terlarang memakai pakaian tersebut untuk selain orang-orang fasik. Faqad yudhannu bihi man la ya'rifu annahu minhum fayudhannu bihi dhanna as-saw. Karena nanti orang yang tidak tahu bahwa itu adalah bukan orang fasik, maka bisa dikira karena memakai pakaian yang sama, bisa dikira dia termasuk orang fasik. Faya'thamu dhannu wal madhnunu fihi bisababil 'auni 'alaihi. Maka orang yang berburuk sangka dan yang dikira itu juga mendapatkan dosa di dalamnya disebabkan karena menolong akan hal tersebut terjadinya buruk sangka. Makanya dari sini kita ambil pelajaran, orang fasik jika diberikan pakaian khusus, maka orang yang tidak fasik tidak boleh
memakainya sehingga tidak disangka yang buruk oleh selain orang-orang yang mengetahuinya. Kemudian yang kelima, yaitu perempuan menyerupakan diri dengan laki-laki dan kebalikannya. Dan ini termasuk daripada dosa besar sebagaimana disebutkan oleh Imam Az-Zahabi dalam kitabnya Al-Kabair. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, beliau bercerita, la'ana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-mukhannithina minar rijal wal mutarajjilat minan nisa. وقال أخرجوه من بيوتكم قال فأخرج النبي صلى الله عليه وسلم فلانا وأخرج عمر فلانا. Artinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melarang para mukhannas. Mukhannas itu adalah para bencong dari lelaki yang menyerupakan diri dari laki-laki, dan mutarajjilat, yaitu para tomboy dari perempuan. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, keluarkan mereka dari rumah-rumah kalian. Lalu Nabi Muhammad SAW mengeluarkan fulan, sedangkan Umar bin Khattab mengeluarkan si fulana. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mukhannas di sini adalah seorang lelaki, seorang makhluk berkelamin lelaki, tetapi dia menyerupakan diri dengan perempuan. Menyerupakan diri dengan perempuan ada dua macam. Ada yang memang Allah memberikan ujian kepada seseorang. Dia condong ke situ, lemah gemulai, jalannya juga seperti perempuan, gaya-gayanya juga seperti perempuan. Tetapi dia kemaluannya laki-laki. Maka dia laki-laki. Wajib menjadi laki-laki. Haram dia berkata Allah salah meletakkan rongga tubuh ini ke diri saya. Haram. Karena Allah memberikan ujian kepada manusia sesuai dengan hikmahnya. Nah, gitu. Nah, ada yang lebih parah daripada itu. Laki tulen, gitu ya. Tidak ada sama sekali gemulai-gemulainya, tetapi dia menyerupakan diri dengan laki-laki. Nah, ini waria. Ya, wanita, pria. Ya, kalau tadi mukhannas beda, memang ada kecondongan. Bahkan nanti ada mukhannas muskil dalam bahasa fikih ya. Yaitu dia kecondongan kepada perempuan tetapi kemaluannya dua. Nah, ini muskil. Ada, mohon maaf, ada farjinya, ada zakarnya. Nah, nanti sebagian ulama mengatakan ini dilihat. Kira-kira anggota tubuh lainnya mencondong kemana? Sifatnya juga mencondong kemana? Dan saya mendapati banyak pertanyaan ini seperti ini ya yang sampai kepada saya dari DM itu banyak. Ada yang muskil sekali. Ya, kemaluannya dua gitu. Tapi dia adalah lebih condong kepada laki-laki. Maka saya katakan berbuatlah seperti laki-laki. Nah, seperti itu. Nah, yang dimaksud di dalam hadis ini adalah laki-laki menyerupakan diri dengan perempuan. Laki tulen nih menyerupakan diri dengan perempuan. Atau perempuan tulen menyerupakan diri dengan laki-laki. Nah, ini wajib dikeluarkan. Tidak boleh diikuti. Atau tidak boleh dibiarkan di dalam rumah kita. Lihat penjelasan para ulama. Disebutkan di dalam kitab Fathul Bari. Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah menukilkan perkataan Imam Ibnu Jarir At-Tabari. Al-ma'na la yajuzu lirrijali at-tashabbuh bin nisa fil libasi waz-zina allati takhtassu bin nisa. Maknanya adalah para lelaki tidak diperbolehkan untuk menyerupakan diri dengan perempuan di dalam pakaian atau perhiasan yang khusus bagi perempuan. Dan juga tidak boleh sebaliknya. Ini pada ikhlas yang dirahmati oleh Allah
Subhanahu wa taala. Nah, mungkin ada yang berkata, Ustaz, ini standarisasinya agak susah, Ustaz. Karena pakaian laki-laki beda dengan pakaian perempuan, tapi di beberapa daerah berbeda-beda. Ya. Maka ini dijelaskan oleh para ulama, di antaranya Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Ini subhanallah, orang ini memang merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala untuk umat Islam, ya, untuk umat Nabi Muhammad SAW di abad ke-8 Hijriah sampai sekarang. Beliau berkata di dalam kitab Majmu'ul Fatawa, al-aslu fi dzalik laysa huwa raji'an ila mujarrad ma takhtaruhu ar-rijal wan nisa wa yashtahunahu wa ya'tadunahu. Fa innahu law kana kadhalik lakana idza istalaha qaumun ala an yalbasa ar-rijalu al-khumura allati tughatti ar-ra'sa wal wajha wal 'unq wal jalabib allati tusdilu fawqa ru'us hatta la yadhharu min labis ya illa al-'aynan wa an talbas an-nisa al-'amaim wal aqdiyah al-mukhtasarah wa nahwa dhalik ay yakuna hadha sa'igan wa hadha khilaf an-nass. Nah, kata beliau begini, penentuan bahwa laki-laki ini menyerupakan diri dengan perempuan, perempuan ini menyerupakan diri dengan laki, ini tidak dikembalikan kepada pilihan si laki-laki dan pilihan si perempuan, sesuai dengan kehendaknya dan sesuai dengan kebiasaannya. Tidak. Nah, karena kalau seandainya demikian, maka akhirnya nanti para lelaki memakai jilbab. Mereka anggap ini adalah pakaian perempuan. Dan pakaian perempuan mereka memakai seperti laki-laki. Mereka anggap ini adalah pakaian laki-laki. Pakaian perempuan maksud saya. Nah, ini tidak boleh. Karena ini bertentangan dengan nas. Nah, ya itu para ikhwan. Jadi kalau sudah ada nasnya, maka pada saat itu tidak boleh ditanding dengan kebiasaan-kebiasaan. Kemudian beliau mengatakan, fal fariqu bainal libasir rijal wan nisa ya'udu ila ma yaslul rijal wa ma yaslul nisa wa huwa ma nasaba ma yu'maru bihi rijal wa ma yu'maru bihi nisa. Maka perbedaan antara pakaian laki-laki dan pakaian perempuan itu kembali kepada kebaikan si laki-laki dan apa yang baik untuk perempuan, dan ini sesuai dengan apa yang diperintahkan untuk laki-laki dan apa yang diperintahkan untuk perempuan. فَالنِّسَاءُ مَأْمُورَةٌ بِالِاسْتِتَارِ وَالِاحْتِجَابِ دُونَ التَّبَرُّجِ وَالظُّهُورِ. Para perempuan diperintahkan untuk menutup diri, untuk berhijab, ya, tidak memperlihatkan kecantikan dan perhiasan dan seterusnya. Nah, seperti itu ya. Jadi mana pakaian laki-laki, mana pakaian perempuan itu sesuai dengan apa yang memang merupakan pakaian laki-laki dan pakaian perempuan, yang terutama yang sudah ditentukan dalam syariat Islam. Kemudian yang keenam yang kita tidak boleh untuk mengikutinya adalah hewan. Ada beberapa hewan yang kita tidak boleh menyerupakan diri dengannya. Seperti misalkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, bahwa Anas bin Malik radhiyallahu anhu bercerita, Rasulullah SAW bersabda, "I'tadilu fis sujud. Wala yabsutu ahadukum dhira'ihi inbisatal qalb." Artinya, tegaklah di dalam sujud. Janganlah salah seorang dari kalian merentangkan, merebahkan lengannya seperti anjing. Ya. Nah, ini saya ingin contohkan dulu bagaimana gambaran, ya, anjing itu ketika dia imbisatul kalbi, ya, imbisatul kalbi, bagaimana itu yang tidak diperbolehkan. Perhatikan ini, saya ambilkan gambarnya sehingga bisa menjadi perhatian. Baik, ini dia. Nah, perhatikan yang di atas, ya. Nah, ini yang benar, kemudian ini yang salah. Ini yang namanya imbisatul kalbi. Ini namanya imbisatul kalbi, yaitu meletakkan lengan di atas lantai seluruhnya. Sedangkan yang benar seperti ini, cuma telapak tangan yang diletakkan. Nah, ini salah satu hewan dalam gerakan ini yang kita tidak boleh
mencontohnya. Nah, kemudian seperti juga dalam hadis riwayat Imam Ahmad dan yang lainnya dari Abdurrahman bin Shibl radhiyallahu anhu. Rasul sallallahu alaihi wasallam naha an thalathin an naqratil ghurab wa iftirashi as-sab' yuwattina ar-rajulu al-muqama wa an yuwattina ar-rajulu al-maqama lis-salah kama yuwattilul bahir. Seseorang dilarang oleh Rasulullah SAW untuk naqratil ghurab. Kalau lagi sholat, sholatnya seperti burung gagak mematuk makanannya. Kemudian yang kedua, rebahannya binatang buas. Kalau sedang dia duduk, maka jangan seperti itu ketika sujud. Ya. Kemudian yang ketiga adalah seseorang mengambil tempat dan mengaplingnya sehingga orang lain tidak bisa sholat di dalamnya. Wallahu a'lam. Dan banyak lagi yang lain. Kemudian para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa dalil yang melarang untuk bertasyabuh dengan orang-orang kafir? Nah, ini kita langsung kepada permasalahan kita. Apa dalil yang melarang untuk bertasyabuh dengan orang-orang kafir? Dalilnya yang pertama adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, innal yahuda la yasbighun fakhalifuhum. Sesungguhnya kaum Yahudi mereka tidak mengecat rambut mereka, maka selisilah mereka. Lihat di sini Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala menjelaskan tentang hadis tadi. Amara bi mukhalafatihim wa dzalika yaqtadi an yakuna jinsu mukhalafatihim amran maqsudan lisyari'. لأنه إذا كان الأمر بجنس المخالفة حصل المقصود وإن كان الأمر بالمخالفة في تغيير الشعر فقط فهو لأجل ما فيه من المخالفة. Di dalam hadis tadi Rasul SAW memerintahkan untuk menyelisih Yahudi dan itu mengkonsekuensikan hendaknya jenis penyelisihan terhadap mereka adalah perkara yang dituntut di dalam syariat. Karena jika perintah jenisnya menyelisihi orang-orang Yahudi, maka sudah terlaksana. Jadi walaupun hanya urusan mengecat rambut, tetapi di dalamnya adalah terjadi ketaatan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam, yaitu menyelisih kaum Yahudi. Wallahu alam. Nah, kemudian dalil yang lain yaitu hadis riwayat Imam Ahmad dan yang lainnya dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Ya, artinya barang siapa yang menyerupakan diri dengan suatu kaum maka dia adalah bagian dari kaum tersebut. Lihat penjelasan menarik sekali dari Syekhul Islam terhadap hadis ini. Beliau mengatakan, "Wa hadzal haditsu," hadis ini, "aqallu ahwalihi," derajat pemahaman yang paling ringan adalah an yaqtadhiya tahrim at-tashabbuhi bihim, mengkonsekuensikan keharaman menyerupakan diri
dengan orang-orang kafir. Wa in kana zahiru yaqtadi kufral mutasyabbihi bihi. Meskipun sebenarnya secara lahiriah hadis ini mengkonsekuensikan kekufuran orang yang mensyirikkan Allah, orang yang menyerupakan diri dengan orang-orang kafir. Wah, ini kan berat. Jadi secara lahiriah sebenarnya adalah berkonsekuensi mengkafirkan orang yang menyerupakan diri dengan orang-orang musyrik. Dalilnya surat Al-Maidah ayat 51. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man yatawallahu minkum fa innahu minkum." Maka siapa saja yang berpaling kepada mereka dari kalian, maka sesungguhnya ia adalah bagian dari kalian. Nah, adapun dalil dari Al-Quran, sangat banyak. Ya, kita tidak perlu masuk ke situ, sangat banyak. Tetapi, pada ikhwan yang dirahmati Allah, dalil-dalil tentang diharamkannya merupakan diri dengan orang-orang kafir itu bermacam-macam bentuknya. Ya, ada dalil dari Al-Quran, ada dalil dari hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan larangan menyerupakan diri dengan orang-orang kafir secara larangan yang tegas dan tanpa menyebutkan sebab. Ya, ada dalil-dalil dari hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang memerintahkan untuk menjauhi perkara atau malah menjauhi larangan atau mengerjakan sebuah perkara karena di dalamnya terdapat penyelisihan terhadap orang-orang kafir. Dan seterusnya seperti itu ya. Nah, kemudian para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hikmah dari menyerupakan diri dengan orang-orang kafir. Saya ulangi, hikmah dari dilarangnya menyerupakan diri dengan orang-orang kafir. Yang pertama, hikmahnya adalah perbuatan orang kafir didasari kesesatan dan kerusakan. Ini sebagaimana dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Ya. Jadi, kenapa kita tidak diperbolehkan menyerupakan diri dengan orang-orang kafir? Karena terdapat perbuatan mereka itu dasari dengan kesesatan dan kerusakan. Kemudian yang kedua, hikmah dari larangan bertasyabuh terhadap orang-orang kafir adalah berarti dengan kita menjauhi orang-orang kafir, tidak menyerupai dengan orang-orang kafir, maka kita bisa merealisasikan diri bahwa memang kita menyelisihi orang-orang kafir. Bahwa kita memang menyelisihi orang-orang kafir. Lihat penjelasan dari Syekhul Islam Taimiyah. Inna nafsal mukhalafah lahum fil hadi zahir maslahatun wa manfaatun ibadillahil mu'minin. Sesungguhnya penyelisihan terhadap orang-orang kafir di dalam perkara pakaian ataupun di dalam perkara lahiriah dan batiniah, maka ini di dalamnya terdapat manfaat bagi hamba-hamba Allah. Ya, manfaat bagi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan tujibul muba'ada al-a'mali ahli jahim, menyebabkan menjauhi dari perbuatan orang-orang penghuni neraka. Hikmah yang ketiga, tasyabuh dengan orang kafir memasukkan diri ke dalam penyamaan dengan mereka. Dan ini terlarang, kita tidak boleh menyamakan diri dengan mereka. Nah, kemudian ada perkara menarik, kata beliau begini. Innal musyarakah fil hadi adh-dhahir turithu tanasuban wa tashakulan bainal mutasyabihain.
sesungguhnya menyerupakan diri di dalam perkara lahiriah, pakaian misalkan, maka ini mewariskan ya kesesuaian, kesamaan antara dua yang ingin disandingkan. Nah, ini tidak benar, ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hikmah yang keempat adalah merealisasikan akidah wala dan bara. Orang kalau sudah tidak menyerupai dengan orang-orang kafir, berarti dia sedang merealisasikan akidah berlepas diri dari kekufuran dan pelaku-pelakunya. Wala berlepas loyal terhadap Islam dan kaum muslimin, bara berlepas diri dari kekufuran dan orang-orang kafir. Nah, itu dengan cara apa? Menyelisihi orang-orang kafir. Dan itu hikmahnya. Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, "Innal mukhalafah fil hadi adh-dhahir tujibu mubayanah. Wa mufaraqatun tujibu linqita'an mujibatil ghadab wa asbabil dhalal." Yang artinya sesungguhnya penyelisihan diri terhadap orang-orang kafir dalam perkara hal yang lahiriah ini mengkonsekuensikan mubayanah, yaitu berbedanya antara orang Islam dengan orang kafir. Tapi kalau seandainya menyerupakan itu berarti tidak ada perbedaan dan itu tidak bisa terrealisasikan akidah wala dan baraknya dengan maksimal. Nah, kemudian para ikhwah, perkara selanjutnya adalah hukum atau macam-macam bertasyabuh dengan orang kafir. Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah membagi bertasyabuh dengan orang kafir ada 3 bagian. Yang pertama, menyerupakan diri dengan orang-orang kafir dalam perkara ibadat. Maka ini tidak diperbolehkan muslim manapun untuk menyerupakan diri dengan mereka di dalam ibadah-ibadah mereka. Dan tidak boleh menyerupakan diri dalam ibadah-ibadah mereka. Maka ini sesungguhnya adalah perkara yang sangat besar, berat. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, yaitu adat kebiasaan. Menyerupakan diri dalam perkara adat kebiasaan. Maka ini ya seperti misalkan dia pakaian. Ya. Maka tidak boleh menyerupakan diri dengan orang-orang kafir yang dalam hal ini berpakaian dengan pakaian yang khusus bagi mereka, yang tidak boleh. Kemudian juga yang ketiga adalah menyerupakan diri di dalam perkara-perkara produksi sesuatu atau pekerjaan. Maka yang seperti ini, jika ada maslahat umumnya tidak mengapa. Ya, tidak mengapa kembali untuk digalakkan. Nah, baik, itu dulu para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala tentang perkara tasyabbuh, ya. Nah, sekarang kalau kita perhatikan pembatal keislaman yang ke-9. Kita masuk ya. Pembatal keislaman yang ke-9 masih ada waktu sekitar 10 menit. Insyaallah cukup ini. Berkata al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, "Man i'taqada anna ba'dhan nas yas'u al-khuruj an syari'ati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kama wasi'a al-Khadir al-khuruj an syari'ati Musa alaihi salam fa huwa kafir." Siapa saja yang meyakini bahwa sebagian manusia dia berkelapangan untuk keluar dari syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana Khadir alaihissalam berkelapangan untuk keluar dari syariat Nabi Musa alaihissalam. Maka yang berkeyakinan seperti ini adalah kafir. Yang berkeyakinan seperti ini adalah kafir. Baik. Permasalahan pertama, makna dari pembatal keislaman ini. Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk seluruh manusia. Ya.
Dan risalah beliau umum, mengandung apa saja sebelumnya dari risalah-risalah yang ada. Maka tidak ada seorang pun untuk keluar dari mengikuti risalah ini, yaitu Nabi Muhammad SAW. Ya, tidak ada seorang pun kecuali harus beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Dalam surat Saba ayat 28 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalnaka illa kafatan linnas basyiran wa nadhira." Dan tidaklah kami utus kecuali saya ulangi, dan tidaklah kami utus engkau wahai Muhammad SAW kecuali seluruhnya kepada umat manusia sebagai pemberi kabar gembira dan peringatan. Surat Saba ayat 28. Begitu juga Allah berfirman, "Qul ya ayyuhan nas inni rasulullah ilaikum jami'an." Katakanlah wahai manusia, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya aku adalah Rasulullah SAW yang diutus kepada kalian seluruhnya. Nah, kemudian di dalam surat Al-Furqan ayat 1, Tabarakalladzi nazzal furqana 'ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Maha suci Allah yang telah menurunkan Al-Furqan, yaitu Al-Quran atas hamba-hambanya agar beliau menjadi pemberi peringatan untuk alam semesta. Nah, ini dalil-dalil menunjukkan bahwa Rasulullah SAW diutus oleh Allah kepada seluruh manusia. Dan risalah beliau adalah universal untuk seluruh manusia. Begitu juga hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Fuddiltu 'alal anbiya bisitt, wa utitu jawami'al kalim, wa nusirtu birru'b, wa uhillat liyal ghanaim, wa ju'ilat liyal ardu tahuran wa masjidan." Aku dimuliakan di atas para nabi dengan 6 perkara. Pertama, aku diberikan bahasa yang ringkas dan penuh makna. Yang kedua, aku diberikan kemenangan dengan cara di dalam hati para musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala terdapat rasa takut. Kemudian yang ketiga, uhillat liyal ghanaim, dihalalkan untukku mengambil harta rampasan perang. Yang keempat, ju'ilat liyal ardh tahuran masjidah, dijadikan untukku bumi yang suci dan atau masjid. Kemudian yang selanjutnya, wa ursiltu ilal khalqi kafah. Nah, ini dia. Dan aku diutus kepada makhluk secara menyeluruh. Nah, itu adalah makna dari pembatal keislaman yang ke-9 ini. Jadi maknanya adalah bahwa siapa saja mengingkari sesuatu dari Al-Quran atau hadis Rasulullah SAW yang sahih, maka seakan-akan dia menghalalkan apa yang Allah haramkan, maka yang seperti inilah kafir. Atau mengharamkan apa yang Allah halalkan, maka yang seperti inilah kafir. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati Allah. Taib, sekarang kalau begitu, perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam kitab beliau As-Sarilul Masnul ala Syatimir Rasul. Bayanu hadza anna man fa'ala al-maharim mustahillan laha fa huwa kafirun bil ittifaq. Siapa yang mengerjakan perkara yang haram dengan cara dia menghalalkan yang diharamkan, maka mereka ini adalah kafir dengan kesepakatan kaum muslimin. Baik, sekarang bagaimana kisah? Ada sebagian orang mengatakan boleh tidak mengikuti syariat Nabi Muhammad SAW. Buktinya Khadir alaihissalam tidak mengikuti syariat Nabi Musa alaihissalam. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagian orang memang bersandar dengan kisah ini. Nabi Khadir alaihissalam keluar dari syariat Nabi Musa alaihissalam. Maka boleh juga kata mereka kita keluar dari syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jawabannya adalah surah Al-Kahfi ayat 82. Nabi Khadir melakukan itu, mengatakan wa ma fa'altuhu an amri, aku tidak mengerjakannya karena perintahku.
Ya. Taib. Bagaimana membantah orang yang berkeyakinan bahwa Nabi Khadir alaihissalam beliau keluar dari syariat Nabi Musa alaihissalam? Maka jawabannya yang pertama, Nabi Musa alaihissalam diutus untuk Bani Israel dan tidak diutus kepada Nabi Khadir alaihissalam. Yang kedua adalah apa yang dilakukan oleh Khadir tidak menyelisihi syariat Nabi Musa alaihissalam. Jadi Nabi Musa alaihissalam beliau tidak dilisi oleh yang berkeyakinan bahwa boleh keluar dari syariat Nabi Musa dan berpegang teguh kepada syariat Nabi Khadir alaihissalam. Yang ketiga, apa yang dilakukan oleh Khadir adalah wahyu dari Allah. Nah, tidak boleh disamakan dengan yang mengatakan boleh keluar dari syariat umat Nabi Muhammad SAW. Ya, maka ini tidak boleh. Kenapa? Karena yang dilakukan oleh Khadir alaihissalam adalah wahyu dari Allah Subhanahu, bukan hayalan. Kemudian pada ikhwan dirahmati Allah, yang keempat jawabannya adalah bahwa telah tetap dari hadis-hadis Rasulullah SAW yang sahih bahwa Nabi Isa alaihissalam jika turun dari langit, ya, maka beliau akan mengikuti syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, alhamdulillah selesai pembatal keislaman yang ke-9. Nah, insyaallah satu pertemuan lagi pembatal keislaman yang ke-10 dan itu juga insyaallah satu pertemuan saja ya. Nah, silakan. Masya Allah, barakallahu fikum Ustaz. Jazakumullah khairan atas materi yang telah diberikan kepada kami. Dan kita masuk ke sesi tanya jawab ya Ustaz ya. Ya. Ada satu pertanyaan sudah masuk kepada kami dari Umu Abdurrahman. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz dan semua jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan juga muslimin dan muslimat di mana saja berada. Mohon izin tanya Ustadz, bagaimana dengan olahraga yoga di mana gerakan-gerakannya mengikuti posisi-posisi binatang? Apakah termasuk dalam larangan menyerupai binatang juga Ustadz? Walaupun sudah tidak ada bacaan-bacaan kaum kafirnya dan hanya bertujuan melenturkan otot-otot tubuh. Jazakallah khair Ustaz atas jawabannya. Semoga Allah memberikan kemudahan untuk menjawabnya. Nah, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'd. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, hukum Islam di dalam berolahraga yoga bahwa tidak diperbolehkan bagi seorang muslim untuk berolahraga yoga sama sekali. Baik itu mengerjakannya karena mengikuti akidahnya atau hanya sekedar ikut atau hanya untuk mencari faedah yang diharapkan dan yang diyakini dari yoga. Ini jawabannya. Dan saya sedang baca fatwa ini dari Al-Islam Soal dan Jawab. Jadi bukan dari fatwa sendiri ya. Tapi saya lebih condong kepada pendapat ini gitu. Kemudian para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kata fatwa ini juga karena di dalamnya ada akidah yang bertentangan dengan tauhid. Kesyirikan kepada Allah, kemudian ada sujud kepada matahari, kemudian mengulang-ulang namanya, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul innama umirtu an a'budallaha wa la usyriku bihi syai'an." Katakanlah, sesungguhnya aku diperintahkan untuk beribadah kepada Allah dan tidak mensyirikkan Allah dengan sesuatu apapun. Yang kedua adalah di dalamnya terdapat penyerupaan diri kepada orang-orang yang menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, terutama kepada berhala.
Yang ketiga adalah sebagian praktek-prakteknya membahayakan kepada kebanyakan manusia. Ya. Nah ini sekali lagi nih jawaban seperti ini nih hati-hati karena khawatirnya nanti menjadi heboh gitu ya. Ya, terutama praktisi-praktisi yang sibuk di yoga kemudian menjadi merasa disalahkan dan misalnya. Tetapi saya bersandarnya kepada fatwa yang saya baca dan kita lebih condong kepada pendapat itu, gitu ya. Jadi kalau seandainya ada permasalahan yang berkaitan dengannya, maka kita membaca fatwa, gitu ya. Kita membaca fatwa. Nah, Alhamdulillah, jazakumullah khairan Ustaz atas penjelasannya. Semoga jelas bagi kita semua ya pada umumnya. Baik, sebelum kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya, Ikhwani fillah wa akhwati fiddin, Bapak dan Ibu bisa bertanya kepada Ustadz melalui dua cara. Pertama adalah raise hand, sehingga bisa langsung bertanya kepada Ustadz Zuna. Kedua adalah dengan menuliskan pertanyaan di kolom chat, ya, yang insya Allah nanti akan kita bacakan apabila waktunya masih mencukupi. Baik, di sini sudah ada yang akan bertanya langsung Ustadz. Dari ini Bapak atau Ibu Anazeka ya, kepada antum atau antumnya ana buka kepada antum atau pada anti ana buka unmute. Tafadhol bertanya langsung kepada Ustaz Zuna. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, jazakumullah khairan Bapak moderator. Izin bertanya Ustaz. Permainan yang menyerupai perempuan Ustaz, seperti memakai daster, berlipstik seperti saat ini ya, lagi heboh, apa diperbolehkan juga atau itu sudah termasuk menyerupai ya Ustaz? Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Yang pertama adalah paling terbaik mengisi kemerdekaan dengan menyebarkan tauhid dan memerangi kesyirikan. Karena itu yang akan memberkahkan negeri. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus shalihat la yastakhlifannahum fil ard kama istakhlafa alladhina min qablikum wa la yumakkinan lahum dinahum alladhi irtada lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yusyrikuna bi syai'an. Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman di antara kalian beramal saleh, janjinya adalah Allah akan menjadikan kalian berkuasa sebagaimana orang-orang sebelum kalian. Dan Allah Subhanahu wa taala akan menetapkan agama yang telah Allah ridhai bagi mereka. Dan Allah Subhanahu wa taala akan menggantikan rasa takut menjadi rasa aman. Kapan itu bisa terjadi? Ya'budunani la yusyriku bi syai'an. Beribadah kepadaku dan tidak mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Kemerdekaan yang diisi dengan yang paling terbaik adalah dengan bertauhid, menyebarkan tauhid, memerangi kesyirikan, menyebarkan akidah yang benar. Karena negeri yang beriman dan bertakwa, mereka akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna 'alaihim barakatin minas samai wal ard walakin kadzdzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Kalau seandainya penduduk sebuah negeri beriman bertakwa, maka kami akan bukakan pintu-pintu dari langit dan pintu-pintu dari bumi. Akan tapi mereka mendustakan. Nah, ini yang paling utama. Adapun perlombaan-perlombaan, maka diperbolehkan saja karena itu adalah hal yang mubah. Tetapi tadi harus menjauhi hal-hal yang diharamkan. Di antaranya yaitu menyerupakan diri dengan perempuan apabila dia laki-laki, atau menyerupakan diri dengan laki-laki apabila dia laki-laki apabila dia perempuan. Makanya tidak diperbolehkan. Nah, dan itu termasuk pelanggaran berat dan itu dosa besar yang mungkin sudah menjadi kebiasaan oleh sebagian orang. Dan
Saya berpesan juga kepada Bapak Ibu, anak-anak kita, jangan sampai bangga anak laki-laki kita itu pinter goyang, pinter lemah gemulai, jangan bangga. Itu bukan sebuah prestasi, akan tetapi itu adalah sebuah kemunduran, tidak sesuai dengan fitrahnya sebagai laki-laki. Wallahu a'lam. Nah, Alhamdulillah, jazakumullah khairan Ustaz atas penjelasannya. Di sini sudah ada 3 yang mengantri untuk bertanya. Baik, berikutnya kepada Bapak Syekh Munawan, Ana sudah unmute antum. Antum bisa unmute dan langsung bertanya kepada Ustazuna. Tafadhol Bapak Syekh Muhawan. Barakallah. Assalamualaikum Ustaz. waalaikumsalam warahmatullahi Barakallahu Assalamualaikum Ustaz. Barakallahu fiik. Pertanyaan adalah tadi disampaikan tentang Nabi Khidir ya. Ya. Sahabat Nabi Musa. Apakah dalam penjelasannya Khidir ini nabi atau memang bukan seorang nabi Ustaz? Yang sahih yang mana Ustaz? Nah. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah amma ba'd. Yang pertama, namanya itu bukan Haidir ya. Haidir teman TK saya, Pak. Jadi yang benar adalah Khadir. Kha pakai fathah, dot pakai kasrah, ra pakai dhammah. Khadiru itu namanya. Ya. Dan kalau kita perhatikan penjelasan para ulama bahwa yang terlihat jelas di dalam Al-Quran, Khadir adalah Nabi. Seperti dalam surah Al-Kahfi ayat 65. Dijelaskan oleh Syekh Muhammad Amin Asy-Shinqiti dalam kitab beliau Adwa'ul Bayan. Ini ulama Islam abad ke-13 Hijriah, ahli tafsir. Beliau ketika menafsiri fawajada 'abdan min ibadina ataina rahmatan min indina wa 'allamnahu 'min ladunna ilma. Nah, kami ajarkan kepada Khadir dari sisi kami ilmu. Nah, min ladunna ilma, dari sisi kami ilmu. Makanya akhirnya nanti ada istilah ilmu laduni. Laduni itu sebenarnya diambil dari kata min ladunna. Ladunna itu artinya dari kami gitu. Enggak, sebenarnya tidak ada istilah ilmu laduni gitu. Ya. Nah, para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari penjelasan itu bahwa Syekh Asy-Shinqiti rahimahullah, penulis kitab Adwa'ul Bayan, itu menjelaskan bahwa beliau adalah seorang nabi. Kenapa? Karena diberikan rahmat oleh Allah, kemudian diberikan ilmu, kemudian juga dalam surah Al-Kahfi ayat 82 bahwa Khadir alaihissalam, beliau mengatakan wa ma fa'altu an amri, aku tidak mengerjakan ini atas perintahku, tapi perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah a'lam. Barakallahu fikum Ustaz, jazakumullah khairan atas penjelasannya. Semoga jelas bagi Bapak penanya. Ini berikutnya ada pertanyaan dari Kang Dedi ini. Kepada Kang Dedi, antum bisa unmute langsung dan bertanya kepada Ustaz Zuna. Barakallahu fikum. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wafikum barak. Wafikum barak. Asik kan Nugroho. Ustadz, saya langsung bertanya saja tentang tasabuh. Bulan Desember itu banyak sekali tasabuh di sekitar kita, terutama di dunia mungkin pertokoan Ustadz ya. Terutama yang paling sering saya lihat itu topi kerucut warna merah putih Ustadz. Nah, pertanyaan saya yang pertama, apakah hukum seperti itu? Apa hukumnya? Kemudian yang kedua, seandainya kita karena tidak punya kemampuan kemudian membiarkan itu terjadi, apa hukum yang terkena ke kita Ustadz? Terima kasih Ustadz. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa wala amad. Sebenarnya kalau bertanya hukum, Kang Dedi sudah tahu. Karena sudah dijelaskan barusan. Gitu ya. Bahwa yang seperti itu adalah diharamkan. Kan pengertian tasyabbuh adalah mumatsalatul kuffar bisyatta asnafihim. Menyerupakan, memisalkan diri dengan orang-orang kafir dengan segala macam sekte kekufuran mereka, baik dalam perkara akidah, ibadah,
ataupun pakaian atau sikap. Nah, ini kan sudah dipelajari sebenarnya, sudah bisa jawab. Baik, pertanyaan yang kedua adalah, kalau kita diam saja, Ustaz, nggak bisa melakukan amar ma'ruf nahi munkar karena keterbatasan kita, maka jawabannya yang paling ringan adalah membenci dengan qalbu. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW bahwa man ra'a minkum munkaran falyughayyiru bi yadihi, fa in lam yastati' fa bi qalbihi, fa in lam yastati' fa bi lisanihi, fa in lam yastati' fa bi qalbihi, wa dzalika adhaful iman. Siapa di antara kalian yang melihat sebuah kemungkaran, maka hendaklah dia merubah dengan tangannya. Kalau tidak sanggup, maka dengan lisannya. Kalau tidak sanggup, dengan qalbunya, dan itulah sama lemah iman. Wallahu a'lam. Nah, Alhamdulillah, jazakumullah khairan Ustaz. Semoga jelas bagi Kang Dedi ya. Insya Allah. Kemudian berikutnya dari senior kami lagi nih Ustaz, Kang Eka Syakir. Tafadhol Kang, antum bisa nah. unmute dan langsung tanya kepada Ustazina. Siap Kang Eka, senior. Senior. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustaz sebenarnya ada sedikit yang agak mengganjal karena tadi Ustaz membahas tentang tasyabuh. Beberapa tahun lalu itu Ana tuh dapat info dalam satu jamaah kajian, katanya kalau menghadiri kajian sebaiknya tidak menggunakan celana panjang gitu. Nah itu sebetulnya sekarang Anda belum dapat jawabannya kenapa, tapi ya ingin menanyakan kepada Ustaz apakah memang ada hal yang perlu diperhatikan buat kami hal ini, karena memang kan dalam keseharian seperti ke kantor, dalam kerjaan di pabrik segala macam ya kita memang menggunakan celana panjang dan ada kadang-kadang di mana baju itu harus dimasukkan ke dalam celana, meskipun kadang-kadang bisa juga dengan kaos yang ditaruh di luar seperti itu. Mungkin secara fikih atau bagaimana butuh masukan dari Ustadz untuk limitasi-limitasinya kalau ada. Yang kedua, kalau misalnya kita ada teman atau kawan yang dari Middle East misalnya yang menggunakan kandura Ustadz, dan juga istrinya kan menggunakan abaya dan lain sebagainya. Tapi ketika mungkin ada training atau seperti itu yang harus dilakukan katakanlah dalam perjalanan ke Eropa segala macam, sehingga dia mungkin agak sedikit berubah baik suami istri penampilannya menyesuaikan dengan kondisi di sana, apakah itu memang juga masuk ke dalam tasyabuh Ustaz yang diharapkan? Demikian Ustaz. Ya. Jazakumullah khairan. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'd. Yang terlarang dari pakaian adalah yang menyerupakan diri dengan pakaian orang-orang kafir atau orang-orang musyrik. Nah, ini jujur saja, pakaian itu dia dinamis tasyabuhnya. Jadi ada kadang pakaian di sebuah zaman, di sebuah waktu khusus untuk orang kafir. Maka pada saat itu tidak boleh dipakai di zaman itu untuk orang kafir. Sedangkan nanti di zaman yang lain itu pakaian seluruhnya untuk seluruh manusia, nggak terlihat lagi kekhususannya. Di sini sering dijelaskan oleh Syekhul Islam bahwasanya menyelisihinya itu karena proses penyelisihannya, bukan karena ini pakai celana, ini pakai sirwal. Nah, ini kalau dalam bahasa Arab bantolun itu adalah celana yang biasa kita pakai yang seperti ini. Bantolun ini mohon maaf agak gambarnya isbal, tapi bukan itu pembicaraan kita. Bantolun itu ya celana. Nah, nanti ada sirwal. Sirwal itu seperti ini. Nah, dua-duanya ini di sebagian daerah
kadang dia sirwal khususnya ya, atau bantolun istilahnya. Itu kebiasaan orang-orang yang hidup di mayoritas kafir. Tetapi dia bukan merupakan kekhususan orang kafir. Nah, pakaian kekhususan orang kafir seperti yang disebutkan tadi oleh Kang Dedi. Seperti misalnya pakaian merah saat bulan Desember dan seterusnya. Ini kekhususan yang dimiliki oleh mereka. Nah, adapun pakaian-pakaian yang ada notabene dipakai Muslim, dipakai tidak juga selain Islam, maka ini tidak mengapa untuk memakainya. Ya, tidak mengapa untuk memakainya. Tidak semua harus seperti dia memakai sirwal seperti yang saya sebutkan tadi. Tidak. Ya. Jadi kalau ada pengajian yang mengatakan bahwa dianjurkan untuk tidak memakai celana, tetapi memakai sarung atau memakai jubah, maka ini terlalu berlebihan. Ya, terlalu berlebihan. Mungkin ustadz yang berdakwah di situ menginginkan bahwa kalaupun pakai celana bantolun istilahnya, maka hendaklah pakai celana yang lebar sehingga tidak terlalu sempit. Sebagaimana sudah kita sebut, sebagaimana yang terjadi dilihat oleh kita di tengah-tengah kita. Nah, itu yang terlarangnya. Karena kalau dia terlalu sempit, akhirnya membentuk aurat, akhirnya sebagian pipi pantatnya terbuka dan seterusnya. Ya, jadi begitu permasalahannya. Nah, adapun kalau dia pergi ke Eropa, kemudian dia berubah, ya, yang asalnya mungkin di Arab Saudi dia kerja di sebuah perusahaan minyak misalkan. Ya, kemudian di Eropa di Arab Saudi dia sering pakai jubah dan seterusnya. Bahkan mungkin Allah alam ya, beberapa perusahaan apakah memperbolehkan atau tidak ngantor pakai saup, pakai jubah laki-laki gitu. Nah, ini saya nggak tahu apakah diamalkan atau tidak. Tapi kalaupun diamalkan, lalu ternyata ketika dia pergi keluar dari Arab Saudi ke Eropa karena anak dan satu lain hal, maka pada saat itu ya tidak mengapa dia memakai celana. Cuma kalau perempuan tidak, harus dari ujung rambut sampai ujung kaki 8 syarat yang sudah ditentukan oleh syariat Islam. 8 syarat. Ya Allah. Nah, Alhamdulillah, jazakumullah khairan Ustaz atas pertanyaannya. Semoga menjadi jelas buat Kang Eka Syakir. Ini berikutnya juga senior Anda Ustaz, Kang Ari. Tafadhol Kang Ari, langsung bertanya kepada Ustaz sudah. Assalamualaikum Ustaz. Barakallahu fikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Antum senior ya? Insyaallah. Umurnya Ustaz. Cerah sekali wajah Ustaz malam ini, Masya Allah. Iya. Sebetulnya Ana menunggu yang sesuai materi sudah habis, jadi Ana minta izin Kang Nugi. Tempo hari yang tanyakan masalah ruqyah Ustaz. Ada satu hal yang Ana pengen tanya langsung sama Ustaz, masalah teknisnya. Jika Ana ini kan misalnya sekeluarga berlima Ustaz, ya, misalnya anak ke Jakarta ke rumah Ana yang kosong, anak 3 akhwat, Jauzah masih 1 Ustaz. Alhamdulillah. Kalau kami berlima gitu Ustaz, mau ruqyah baca Al-Baqarah, apakah asan atau diperbolehkan gitu Al-Baqarahnya dibagi 5 Ustaz, jadi baca bersamaan supaya mempersingkat waktu gitu Ustaz? Atau Ana harus sendiri-sendiri baca Al-Baqarah secara penuh? Baik Ustaz, begitu kira-kira. Jazakallah khair. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala amma ba'd. Makanya rumahnya jangan terlalu banyak, Kang Ari. Ya, ada di sana, ya, banyakan gitu. Jadi susah meruqyahnya gitu. Baik, kemudian jawabannya adalah cara meruqyahnya bergantian. Jangan dibagi. Dibagi itu yang belum ada contohnya dari Rasulullah. Bergantian. Bergantian itu misalkan kan dia 2 juz 4 lembar ya. 1 Al-Baqarah itu. Maka setengah juz Bapak, setengah juz yang kedua Ibu, setengah juz yang ketiga anak pertama, setengah juz yang keempat anak yang kedua maksud saya. Setengah juz yang terakhir
yaitu 4 lembar, itu anak yang terakhir. Begitu. Atau pembagiannya terserah. Adapun ditentukan kamu dari ayat 1 sampai 100 ya, kemudian Bapak dari ayat 100 sampai 150, Ibu dari 150 sampai 100 sampai 200, kemudian yang satu lagi dari 200 sampai 286, kemudian selesai. Enggak. Dan dibaca bareng-bareng. Ini tidak benar. Yang benar adalah bergantian. Kalau udah capek diganti yang lain, capek diganti yang lain. Oh, taib. Taib Ustaz. Berarti kalau gitu tidak bisa secara paralel. Kalau gitu berlima aja masing-masing 1 sampai selesai Ustaz, boleh juga ya? Iya. Nah, Ustaz, jazakallah khair Ustaz. Barakallahu fikum. Wafikum. Alhamdulillah, jazakumullah khairan Ustaz dan Kang Ari ya. Ini masih ada waktu, Ana mau bertanya sedikit Ustaz berkaitan dengan pertanyaannya Kang Eka tadi Ustaz tentang celana. Ini sebenarnya penasaran Ana udah lama Ustaz. Jadi setelah Ana belajar Islam lebih khusus ya, istilahnya ngaji ya Ustaz ya. Ana tidak ingat kalau Ana pernah melihat ada asatizah yang memakai celana jeans Ustaz. Dan Ana juga tidak ingat teman-teman Ana ikhwah yang memakai celana jeans juga. Bahkan ada perkataan-perkataan yang Ana tidak tahu apakah ini benar tidak bahwa teman sebelah itu memakai celana jeans untuk jersey kita gitu loh. Dan kita tidak memakai celana jeans karena apa? Nah, Ana juga kurang paham. Apakah ada mungkin sebab musababnya? Walaupun tadi Ustaz menyebutkan mungkin ada jenis celana jeans yang lebar yang tidak membentuk ya. Apakah memang ada hal-hal khusus seperti itu Ustaz? Jazakumullah khair Ustaz. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Kalau kata Ustadz Abu Sulaiman Maududi, berani sekali memakai celana jin. Nanti jinnya nggak marah gitu. Nah, itu candaan beliau ya. Tetapi sebenarnya sama saja, dia seperti bantolun yang lainnya. Apabila dia lebar dan tidak sempit, kemudian tidak membentuk aurat, dan tidak ada di dalamnya menyerupakan diri dengan orang-orang musyrik, maka diperbolehkan memakainya, memberikan hadiah dengannya, menjual belikannya. Ya, ini tidak mengapa. Adapun dia sempit, membentuk aurat, ya, membentuk aurat, atau dalam pemakainya itu menyerupakan diri dengan orang-orang musyrik atau orang-orang fasik, maka jangan dipakai. Nah, itu yang saya sebutkan tadi. Sebenarnya permasalahan penyerupaan diri ini kadang-kadang dia adalah ada semacam relatif itu hukumnya. Oh, ini sedang dipakai oleh si penyanyi pula nih, dia pakai seperti itu. Nah, jauhi karena dipakai oleh orang-orang fasik. Oh, ini bentuknya seperti itu dan kebetulan dia adalah celana jeans, dia dipakai oleh orang-orang kafir, maka jauhi karena orang-orang kafirnya, bukan karena jeansnya. Nah, begitu yang bisa dipahami. Wallahu a'lam. Nah. Alhamdulillah. Jazakumullah khairan atas penjelasan Ustaz, jadi lebih jelas buat kami walaupun sudah terlanjur kami buang semua celana jeans. Baik, kita tutup karena tidak ada pertanyaan lagi ya. Mungkin sebelum ditutup kami memohon kepada Ustaz untuk memberikan nasihat penutup sebelum kita tutup dengan Barakallahu fikum Ustaz. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Ada riwayat menarik, terutama kita di akhir zaman, dan begitu banyak hal-hal yang melalaikan manusia, kemudian sedikitnya kawan yang bisa kita saling tolong-menolong untuk melawan hal-hal yang melalaikan tersebut. Dan oleh karena itu harus kita khawatir wafat di atas selain Islam. Harus khawatir. Dan itu yang dikhawatirkan oleh para sahabat, para salafus saleh. Di antaranya disebutkan dalam kitab Al-Muwatta yang tulis oleh Imam Malik, riwayat dari Nafi'.
bahwa beliau mendengar Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu ketika di atas sofa beliau berdoa, Allahumma, ya Allah, innaka qulta, sesungguhnya engkau telah mengucapkan, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian kepadaku, aku pasti kabulkan untuk kalian. Wa innaka la tukhliful mi'ad, dan sesungguhnya engkau ya Allah tidak menyelisihi janji. Wa inni as'aluka kama hadaitani lil Islam alla tanzi'ahu minni. Dan aku memohon kepada engkau, inni as'aluka. Ya, silakan ditulis, inni as'aluka kama hadaitani, sebagaimana engkau telah memberikan hidayah kepadaku, lil islami, untuk masuk dalam agama Islam, alla tanzi'ahu minni, jangan engkau cabut Islam tersebut dariku, hatta tatawaffani, sampai engkau mewafatkan aku, wa ana muslim, dalam keadaan aku beragama Islam. Nah, ini pada ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang menarik dari doa ini, para ulama rahimahumullah taala mengatakan doa minta agar tidak dicabut nyawa kecuali dalam keadaan beragama Islam, maka ini adalah mencontoh Nabi Ibrahim, yaitu wajnubni an na'budu wa baniya an na'budu al-asnam, jauhkanlah aku dan anak keturunanku dari menyembah berhala. Kemudian juga mencontoh Nabiullah Yusuf, wa tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin, wafatkan aku dalam keadaan Islam dan kumpulkan aku bersama orang-orang saleh. Ibrahim bin Yazid an-Nakhai, la ya'manul fitnah wal istidraj illa maftun. Tidak ada yang merasa aman dari ujian di akhir hidup dan dari hal istidraj, kecuali orang-orang tersebut sudah terkalahkan. Artinya apa? Apabila ada orang merasa aman dari akhir hidup, ya, kemudian dia merasa aman dengan istidraj yang Allah berikan, dia maksiat tetapi dikasih banyak harta, kemudahan, hidup di dunia oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang merasa aman seperti ini kecuali orang-orang yang maftun. Ya, kecuali orang-orang yang maftun, artinya orang-orang yang benar-benar celaka. Maka hati-hati di zaman yang banyak sekali tersebarnya hal-hal yang merusak akidah, dan banyak sekali hal-hal yang bisa mengganggu akidah. Tidak ada atau sedikit teman yang bisa bersama-sama berjalan untuk memperjuangkan akidah. Maka pada saat itu berdoalah dengan doa ini, Allahumma inni as'aluka kama hadaitani lil Islam alla tanzi'ahu minni hatta tatawaffani wa ana muslim. Allahumma inni as'aluka kama hadaitani lil Islam alla tanzi'ahu minni hatta tatawaffani wa ana muslim. Wallahu a'lam. Nah. Masya Allah, barakallahu fikum Ustaz. Nasihatnya sangat-sangat berguna buat kami para talabul ilmi Ustaz, dan semoga doa tersebut bisa kita selalu terapkan dalam kehidupan kita, dalam setiap sholat kita, di penghujung sholat kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan. Amin ya rabbal alamin. Dan insya Allah kita akan bertemu lagi dalam taklim pekan depan tanggal 24 Agustus atau 8 Safar. Insya Allah dengan pembatal keislaman yang ke-10. Dan setelahnya mungkin nanti kami memohon nasihat Ustaz untuk kitab yang akan kita bahas Ustaz, yang insya Allah berguna buat kita. Baik, ikhwafillah wa fatifidin, karena waktu juga maka taklim kita harus kita tutup. Mari kita bersama-sama dengan membaca doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan. Barakallahu fiik wa jazakumullah khairan.